Betapa besar Allah itu, mulia dalam kekuasaan, agung melebihi segala sesuatu. Langit menceritakan kemuliaannya, dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Kisah Golgota adalah kisah tragis 2000-an tahun lalu. Tragedi Golgota adalah sebuah sejarah yang layak disimak. Sebuah kisah yang patut ditulis ulang adalah suatu kebenaran yang tak dapat disangkal, yakni peristiwa wafatnya Yesus Kristus merupakan pengalaman yang paling tragis dalam hidupnya. Peristiwa yang tidak kita alami secara langsung ini sangat menyentil perasaan manusiawi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sambil menatap bayangan zaitun dan kenangan Golgota yang telah menyulam wajah Kristus yang carut-marut berlumuran darah, marilah kita menatap dosa-dosa kita. Karena dosa kitalah Dia datang. Karena kesalahan kitalah Ia wafat. Mari menapak jalan salib Tuhan yang adalah tanda solidaritas Allah akan penderitaan manusia. Getsemani mengukir sejarah. Terpatri dalam siarah pengikutnya. Yudas, seorang sahabat, memalingkan wajah. Lantaran 30 keping perak, hembusan angin dingin kaku menoreh tirai hati. Anak manusia dalam kesusahan. Awan berarak pelan, mendung menyelimuti, suram wajah yang basah oleh keringat darah. Oh, betapa gelisah hatiku. Oh, wajah yang ramah, tak pantas ditampar para hianat. Getsemani, Getsemani, Getsemani. Aromamu membaur dalam angkara sejagat. Dosa manca benua bergelantungan di rantingmu. Ya Bapakku, jikalau boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Namun bukan seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tersobek wajahnya dikecup pasukan Yudas. Ludah-ludah kianat melekat di pipinya. Hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjagalah dengan daku. Sebab pengkhianatku hampir datang, menjemputku di gerbang Zaitun. Getsemani, Getsemani, Getsemani. Ku kenang dalam gelisah tak bertepi. Dengarlah hai kamu semua,
Banyak orang tak lagi mencintai kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, Anak Manusia datang untuk mewartakan tentang kebenaran dan keadilan di tengah-tengah bangsa ini. Demi kebenaran dan keadilan itu, Dia harus rela menderita sengsara, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, namun bangkit pada hari ketiga. Berdoalah kamu semua, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Marilah kita pergi. Guru, kemana kita harus pergi? Guru, sebentar lagi gelap akan menyelimuti daerah ini. Sebaiknya kita tak perlu pergi. Kita harus pergi ke Taman Getsemani di Bukit Zaitun, sebab dari sanalah awal kesengsaraan dimulai. Orang-orang berdosa akan menyeret dan menangkap Anak Manusia untuk mati di kayu salib. Dan kamu semua akan terguncang imanmu oleh... Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus berjalan menyusur lembah Sedron menuju ke Taman Getsemani. Yesus menuju ke Taman Duka Cita untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama oleh manusia pertama dalam Taman Kenikmatan Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang tidur dengan nyenyaknya. Mereka tidak menduga tentang kejadian bersejarah yang sedang berlangsung di Taman Getsemani. Kesengsaraan Tuhan telah dimulai. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Lihatlah manusia ini. Di sini, di tempat ini, suatu rahasia abadi terjadi. Suatu misteri sepanjang abad terbukti. Di Taman Getsemani, Yesus sudah mengalami penderitaan yang membawa maut. Betapa tidak, sebagai Allah, Dia sudah mengetahui siksaan itu sebelumnya. Dan sebagai manusia, Ia merasakan dalam hatinya segala pengerian. Ia merasakan penghinaan dan kebengisan yang sudah mendekat. Ia melihat serdadu-serdadu ganas yang mendaratkan tinju dan jotos di wajahnya. Ia melihat mereka meludahinya, menginjaknya, menderainya, dan memahkotainya dengan mahkota duri. Ia merasakan deraan, paku-paku yang tajam, tali temali, dan beban salib yang amat berat. Ia melihat Golgota, ya, Golgota. Ia melihat dirinya digantung di salib, diapiti dua penjahat. Ia melihat hujatan dari lautan manusia. Ia melihat penderitaan ibunya di kaki salib. Tidaklah mengherankan kalau seluruh kodrat manusiawinya merasa ngeri atas semua penderitaan itu. Ia gemetar ketakutan, dan ketika segala-galanya seakan-akan sudah meninggalkannya, bergaunglah seruan yang penuh duka cita. Bapa, kalau boleh, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang aku harus alami ini. Jiwaku sedih hingga mau mati rasanya. Ya Bapa, aku berdoa kepadamu. Bapakku, jikalau boleh, biarlah piala ini lalu daripadaku. Tetapi bukan atas kehendakku,
melainkan kehendak-Mu. Terjadilah. Petrus, Yakobus, Yohanes, bangunlah. Memang berat bebanmu, tetapi tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga bersamaku 1 jam saja? Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Lihatlah, orang yang menyerahkan aku sudah datang. Tangkap Yesus! Yesus kau penipu! Kau pengkhianat Allah! Lihatlah, para pengikut Yesus dan orang-orang yang kecium. Lihatlah dan datanglah, ia sudah dekat. Orang-orang berdosa datang untuk menangkap anak manusia untuk mati di kayu salib. Inilah saatnya. Lihat, orang yang menyerahkan aku sudah datang. Salam, hai guru. Hai sahabat, untuk inikah engkau datang? Yudas, engkau mengkhianati anak manusia dengan sebuah ciuman. Betapa kejamnya dirimu. Adalah lebih baik jika engkau tidak dilahirkan ke dunia ini. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Akulah dia. Bangunlah. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Telah aku katakan bahwa akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi. Tangkap dia! Petrus, sarungkanlah pedangmu. Sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia mengutus lebih dari 12 pasukan malaikat untuk datang membantu aku. Sangkamu aku ini penyamun, hingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku mengajar di bait Allah, namun kamu tidak menangkap aku. Tangkap Yesus! Tangkap Yesus! Kau penipu, kau penghujat Allah! Siksa dia! Tangkap Yesus! Tangkap Yesus! Yesus dihukum mati. Kami memuji Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus diseret ke pengadilan. Di sana telah menanti imam besar Kayafas. Namun Yesus sebagai domba yang diam membisu. Ketika dihantar ke tempat pembantaian, ia dianiaya, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar, tanpa membuka mulutnya. Ia membiarkan dirinya digolongkan di antara kaum durjana. Sebab itu, ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa. Balada pengadilan. Kau datang di tengah-tengah milikmu, tetapi mereka tidak menerimamu. Kau tak dikenal,
bagaikan seorang penjahat politik. Kau dihadapkan pada Pilatus. Di sana telingamu kekikan mengguntur. Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Orang-orang garang dihasut pemimpin-pemimpin durjana yang telah bertahun-tahun menjebak kebenaran ke dalam kepalsuan demi nikmatnya kedudukan Pilatus. Dijerat rasa takut akan kehilangan kedudukan, menipu suara hati yang mengaku, kaulah raja, datang menyaksikan kebenaran yang menguasai badai dunia. Kau bisu lantaran rela pada kehendak Bapa dan cinta pada manusia. Hanya mata memancar kasih pada wajah-wajah palsu penuh ambisi, yang keindahannya bagaikan kubur dicat putih. Kini kau dihukum mati oleh kehendak dan pengadilan tak adil. Kaulah raja, kaulah kebenaran. Oh ya, sudah lama aku menantimu, Yesus. Memang kita harus bertemu. Yesus, benarkah engkau ini Mesias? Sekalipun aku mengatakan kepadamu, namun kamu tak percaya. Akan tetapi, mulai hari ini, Anak Manusia sudah duduk di samping kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa? Apa katamu? Yesus, hei kalian, tidakkah kalian mendengarkan sebuah penghujatan? Karena itu saudara-saudaraku, akan lebih baik jika seorang mati untuk seluruh bangsa. Sekarang dia telah ada di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Dia harus mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Serahkanlah dan bawalah dia kepada Pilatus. Dengar. Jalan! Hidup Pilatus! 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 Hidup Pilatus Kaisar! Saudara-saudara, apa tuduhanmu terhadap orang ini? Orang ini mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadapmu? Benarkah engkau adalah raja? Apakah engkau mengatakan hal itu dari dalam hatimu? Ataukah ada orang lain yang mengatakan tentang aku kepadamu? Apakah engkau kira aku ini seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu lah yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku akan melawan supaya aku tidak diserahkan ke tangan orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi, engkau adalah raja? Engkau sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Siapa yang kamu kehendaki? Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus ini? Barabas! 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 Bebaskanlah Barabas dari kami! Jika demikian, apa yang akan kulakukan terhadap Yesus yang kamu sebut Kristus ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan Barabas bagi kami! Tetapi, kejahatan apa yang telah dilakukannya? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Yesus, apa yang telah engkau lakukan? Yahudi? Tidak, tidak. Penguasa kami hanyalah Kaisar. Dia ini penghasut, penghujat. Dia harus dihukum. Kalau tidak, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Dia mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Apakah dia harus dibebaskan? Orang apakah dia ini? Galilea. Bukankah Herodes ada di kota ini? Prajurit, bawa dia ke Herodes.
Salibkan dia! 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 Kini aku baru bertemu dengan kau yang namanya Yesus. Yesus, sang pembuat mujizat, buatlah mujizat-mujizat di hadapanku. Kalau engkau sungguh-sungguh Mesias. Kenapa kau diam? Ayo, sikat dia. Biar dia mau bicara. Salam, hai raja orang Yahudi. Coba bernubuatlah, siapa yang menamparmu? Bawa dia ke Pilatus. Yesus kembali dapat mengangkat ke permukaan. Berapa banyak kebencian dan kedurkaan dapat terpendam di dalam hati manusia. Berapa banyak Jangan engkau mencampur perkara orang benar ini, sebab karena dia aku menderita dalam mimpiku malam tadi. Aku tidak mendapati satu kesalahan apapun pada orang ini. Dia akan kusiksa dan kucambuk. Setelah itu dia akan kubiarkan pergi. Salibkan dia! Salibkan dia! Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Dia raja, ia melawan kaisar. Enyalah dia, salibkanlah dia, bebaskanlah Barabas. Aku tidak ikut campur atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Adililah dia menurut hukummu. Ambillah dia. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Salibkan dia! Salibkan dia! Aku bebas! Aku bebas! Hei! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Dan kedua, Yesus telah disalibkan. Kami mengucapkan kepada Yesus dan bersyukur kepadanya. Dengan salib engkau telah menembus dunia. Cukup. Hukum dia. Cukup. Bangun. Salam hai raja orang Yahudi. Mesias, ayo sekarang buatlah mujizat supaya kami semua percaya.
Bawa salib. Dengan penuh kerelaan, Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat itu. Ia hanya terdiam diri, tetapi berteguh hati untuk menerima keputusan yang tidak adil itu. Betapa kita kerap kali merasa tidak senang, bahkan mengeluh bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita. Semisalnya penyakit, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam bercinta, kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan materi. Bukankah Yesus pernah bersabda, "Barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus berani menyangkal diri, serta memanggul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Betapa sering kita melarikan diri dari resiko hidup ini. Lebih sering kita mencari sesuatu dalam kenikmatan daging daripada harus berkeringat dan berjuang dengan tabah hati. Marilah berdoa. Ya Yesus, jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama tenaga dan pengorbanan kami yang sangat dibutuhkan bagi gereja, keluarga, dan masyarakat kami. Kuatkanlah niat dan keberanian kami untuk tidak melarikan diri dari tanggung jawab yang harus kami pikul. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Jalan! Cepat! Raja bangsat! Jalan! Tinggi! Dasar penipu! Minggir, berjalan! Memucat! Jalan! Perhentian ketiga, Yesus jatuh di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dengan sesungguhnya kelemahan-kelemahan kitalah yang ditanggungnya, dan segala duka cita kitalah yang dipanggulnya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Sesudah jatuh, Yesus segera bangun kembali.
tenaga manusiawinya sudah sangat lemah. Maka sebenarnya salib tak dapat dipikulnya lagi. Hanya karena kasih dan cintanya lah yang mendorongnya untuk tetap tabah. Jatuh adalah pengalaman yang menyakitkan sekaligus memalukan. Sekian sering kita juga terus jatuh pada kesalahan dan dosa yang sama. Satu pertanyaan untuk kita renungkan. Bersediakah kita bangun lagi dari kesalahan dan kedosaan kita? Bumi tak akan menangis jika kita terantuk dan jatuh. Namun ia akan meneteskan air mata jika kita tak mau bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, hampir setiap kesusahan kami merasakan terlalu berat. Namun kami percaya kelemahan itu akan kami atasi dengan kekuatan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Ayo bangun bangsat! Raja orang Yahudi terjatuh. Jalan bangsat! Jalan! Jalan! Cepat! Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Mawar ini, mawar duka. Kubacakan puisi ini. Ketika mentari hanyalah lembayung jingga, bersama alam yang merunduk sunyi. Sebisu hatimu bunda, di saat terpekur di kakinya, yang lunglai memikul kayu salib. Bunda, bening matamu menatap wajah dan tergulai. Tatapanmu membelai seraut wajah letih. Air matamu membasahi dahaganya nan arah. Sejuk telingamu menangkap rintihannya sedih. Ibu, inilah anakmu. Hati duka menikam wajahmu pasrah, meratap bunda dalam hening. Duka manakah seberat dukaku? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mawar yang bunda petik pada samudra kehidupan adalah mawar dari taman hati penuh cinta. Berpadu gelombang kasih mengalir pada sungai hati nan tak bertepi. Salam bintang laut. Kau hadirkan keribaan Bapa, setangkai mawar pengabdian, mahkotanya mekar dalam lautan, ziarah yang tak bertepi. Bunda, di pintu hatimu kami mengetuk. Salam pintu surga. Mawar nan terkulai ini kupersembahkan buatmu.
dari hatiku yang patah berkeping retak, dari jantungku yang berdetak lamban, dari nuraniku yang buntung-buntung, oleh wajah pertiwiku penuh tangis nan sedih. Marilah berdoa. Bunda pengasih, aku sendirilah yang membuat engkau menderita. Terima kasih atas segala jerih payahmu, menerima derita dalam cinta, bersama putramu Yesus, untuk merangkul semesta jagat milikmu sendiri. Tolonglah semua kaum ibu di seluruh dunia, terutama mereka yang berada di daerah kami ini, agar dalam masa penderitaan ini, mereka dapat mendidik anak-anak mereka mengikuti jalan kebenaran, mengikuti jalan terang, dan jalan surgawi. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Kau telah menebus dunia. Ia sudah tak sanggup lagi untuk memanggul salibnya lebih jauh. Maka ditahanlah seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru pulang dari kebun. Lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya. Saya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudari, ketika Simon dipaksakan untuk memikul salib, ia dengan rela menerimanya. Ia dengan rendah hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Inilah tanda cinta dan belas kasihannya yang mendalam kepada sesamanya yang menderita. Kepada kita diberikan kebebasan untuk mengikuti Dia atau menolak Dia. Dengan hati yang lembut, Yesus berdiri di pintu hati kita. Ia mengetuk dan meminta jawaban dari kita. Memilih Yesus berarti harus menyangkal diri dan memikul salib. Apakah kita mampu? Marilah berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa kami telah Kau pilih untuk melayani dan mengasihi sesama, serta memampukan kami dengan kekuatan-Mu untuk mewujudkannya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Dia sudah letih. Ayo cari orang untuk membantunya. Siapakah namamu? Simon, Tuhan. Cepat bantu orang itu. Tapi saya... Kau pelawan! Guru, aku hendak membantumu, tetapi ampunilah aku, sebab aku tidak layak berada di dekatmu. Ayo jalan!
Perhentian keenam, Veronica menyapu wajah Yesus. Kami menyembah sujud di Kau, ya Yesus, dan bersyukur kepadamu. Di tengah keganasan, di tengah serdadu-serdadu memukul Yesus. Ketika mereka menyeret Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus. Veronica turut mengambil bagian dalam kedukaan itu. Sikap Veronica bukan berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan berbuat kasih kepada Yesus. Veronica mengusapi wajah Yesus yang dicucuri keringat bercampur darah. Dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberikan wajahnya yang terbukti pada kain, bahwa Yesus selalu memberikan dirinya kepada setiap orang yang berbuat kasih, setiap orang yang berani berbuat baik terhadap sesama akan mendapat pahala dari Tuhan. Tuhan akan memberikan ganjaran dan imbalan kepada setiap orang setimpal dengan usahanya, bahkan lebih daripada itu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kadangkala kami takut dan malu untuk berbuat baik. Kami tidak berani mewartakan cinta kasih kepada sesama. Semoga hati dan perbuatan kami bersatu dan sesuai dengan rencanamu untuk menolong orang lain yang ditimpa kesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Mereka membaca dulu. Serdadu-serdadu ini tidak diam gitu. Ayo jalan. Dramanya mereka. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Ada aksi. Simon telah memohon diri, dan kini Yesus seorang diri memikul beratnya salib kayu. Ia ditikam karena kedurhakaan kita, dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpanya membawa perdamaian untuk kita, dan kita sembuh berkat bilur-bilur tubuhnya. Ketika semua bagaikan domba yang hilang dan tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri, tetapi kepada Dia Tuhan menimbahkan segala kesalahan kita semua. Ia dianiaya dan Ia pun tunduk dan tidak membuka mulutnya, bagaikan domba yang diam. Tak mengembik bila dicukur, seperti anak domba yang dihantar ke pembantaian. Demikian pun ia tidak membuka mulutnya. Yesus jatuh ke tanah lagi, karena orang tidak ingat akan kebaikannya terhadap mereka. Namun cinta kasihnya tidak hilang. Sebab itu segera ia bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, buatlah hati kami untuk selalu peka dan terdorong untuk dapat menerima segala kesusahan.
Berilah supaya kami dapat membantu sesama kami yang menderita dengan cara kami sendiri. Berilah kami hati yang rela untuk membantu sesama kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Ayo bangun. Belakang. Buka jalan. Bangun bangsat. Cepat. Bangun. Bekol salib. Minggir. Jangan masih jauh. Jalan bangsat. Jalan. Bangsat Raja Lemau. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dosa. Sekelompok wanita Yerusalem turut berduka cita atas penderitaan Yesus. Mereka menangis di pinggir jalan salib menuju Kalvari. Tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Yesus menunjukkan bahwa karya amal lebih berharga daripada kata-kata dan air mata. Lebih baik merubah diri daripada menangisi dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kalvari Bukit Tengkorak. Jalan menuju ke puncak tidaklah mudah. Dakian berbatu dan berkelok-kelok menampakkan keganasan dunia bagi Sang Kasih. Dapat dipahami mengapa Yesus dapat jatuh sampai ketiga kali. Yesus yang telah lemah karena tidak tidur semalaman, didera dan diseret kemana-mana, harus menempuh perjalanan yang begitu berat. Yesus harus menjalankan semuanya itu karena satu hal, yakni kasih. Dan Yesus pun jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Namun ia tetap bangkit dan berdiri untuk melanjutkan perjalanannya. Ia harus terus berjuang untuk mencapai tujuan. Maka dalam kehidupan, ketika kita menghadapi berbagai tantangan zaman, sebagai pengikut Kristus yang perkasa, kita tidak boleh pernah menyerah sekalipun harus jatuh bangun. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kepada Bapa dan kepada kami, Engkau harus menderita hingga jatuh berulang-ulang. Anugerahkan roh kekuatan kepada kami, agar kami mampu bangkit dari kelemahan kami, untuk terus berjuang menerjang tantangan hidup ini.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Raja bangun! 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 Lemah sekali kau. Jalan! Pas saat dia Yesus bangun, Yesus berdiri, jadi ada geraman yang di atas. Dan nanti kalau kita di video mah gampang, hilang dari gambar. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab yang salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Ia dicemoohkan. Penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuh, Baterai, aku ambil video boleh? tetapi juga mengoyakkan kehormatan, Baterai putus. wibawa, dan harga diri seseorang 30 nah, yang 40 harus nah, dijaga. 64 boleh. Harus mengorbankan segala-galanya. Ia tak menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa hidupnya dipertaruhkan untuk sesamanya. Pengorbanannya merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan ikatan yang kuat sesamanya dan perdamaian yang kokoh dengan mereka yang menolak Dia. Yesus menyerahkan diri pribadinya sendiri untuk menebus semua orang, termasuk kita semua yang hadir di sini. Marilah berdoa. Ya Bapa, beranikanlah kami untuk mengorbankan harta kekayaan, kehormatan, wibawa dan jabatan demi menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran yang dibutuhkan bagi keselamatan umat manusia. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Puncak Golgota sudah didaki oleh Putra Manusia. Dan kini tiba saatnya Dia akan dibantai di mimbar salib. Keringat bercucuran membasahi tubuh, dan darah meleleh seakan meminta dikasihi oleh makhluknya. Namun makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dipaku di palang penghinaan. Tangan yang selama 33 tahun rajin bekerja, sekarang dipaku karena kemalasan manusia. Kaki kudusnya yang telah mengembara ke banyak tempat untuk menolong orang,
kini dipaku karena manusia sering melangkah ke tempat-tempat hina, ke ladang korupsi, ke tempat pelacuran, ke tempat perjudian, dan menjadi biang ketidakadilan. Oh manusia, mengapa kamu berbuat demikian kepadaku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku ini Tuhanmu? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudaraku, memang jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah dengan penderitaannya disalib. Allah sungguh mengasihi manusia sehingga ia rela mengutus putranya ke dunia. Betapa Tuhan baik kepada kita. Sungguh mengagumkan bagi kita. Lalu bagaimana sikap kita dalam mengikuti jalan salib putramu itu? Apakah kita termasuk dalam kelompok prajurit yang bermain dadu untuk mengundi jubahnya? Mulut mereka digenggam kerakusan, kebencian, dan dendam membara. Ataukah kita termasuk orang-orang setia seperti Maria bundanya, Maria Magdalena, dan Yohanes? Marilah berdoa. Ya Yesus, tangan dan kakimu dipaku karena dosa dan kesalahan kami. Perbuatan dan tindakan kami yang jahat adalah paku-paku yang melukai dan menembusi tanganmu. Semoga kami semakin sadar akan kehilafan dan kelalaian kami sehari-hari. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-12, Yesus wafat disalib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Umat dimohon berlutut. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri Yesus. Yesus, hati dan tindakan kami begitu keras dan angkuh, bagaikan paku-paku yang menembusi kaki dan tanganmu. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau minum. Pilatus menyuruh memasang sebuah tulisan di salib Yesus yang berbunyi, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Yang bernama Tengkorak. Mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri Yesus. Yesus Bilakah engkau takut kepada Allah, sedangkan engkau dihukum? Kita memang selayaknya dihukum, tetapi orang ini tidak berbuat salah. Yesus, ingat
ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata kepadamu, sesungguhnya mulai hari ini kau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Inilah ibu. Aku haus. Beri dia minum. Minumlah raja. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa ia selamatkan. Hai Raja orang Yahudi, turunlah dari salib itu, supaya kami dapat percaya. Engkau yang ingin merobohkan bait Allah, turunlah dari salib, jikalau engkau sungguh-sungguh anak Allah. Turunlah dari salib itu, dan selamatkanlah dirimu. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Golgota, Golgota, terbantai tubuh tak ber. Sesudah itu, Yosef dari Arimatea, ia adalah murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya. Juga Nikodemus datang ke tempat itu. Dialah mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak dan mur serta gahari. Kira-kira 50 kilo beratnya. Mengakaninya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Di sini dibenarkan sabda Yesus bahwa benih yang ditanam harus mati dahulu agar dapat menghasilkan buah. Karena itu, berikanlah kemampuan kepada kami untuk memahami. Golgota, Golgota, terbantai tubuh tak berdaya, tersobek jantungnya
mawar merah tua. Kedukaan itu sangat hebat, dan di bawah palangnya berdiri Bunda Sakti Sang Putra. Anakku, apa salahmu? Mengapa mereka telah membunuhmu? Oh, Bunda duka cita, ini salah kami, ini dosa kami. Kamilah yang telah mudahi mukanya, menampar giginya, merobek jubahnya suci. Golgota, Golgota, terukir pualang cinta tetes darah hapuskan dosa, mengalir mengalun bersama geliat tubuhmu. Golgota, Golgota, saksikan cinta Tuhan, terucap dari bibir tertampar serdadu bengis. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan di bawah Mazmur cinta berkumandang, Bapa, selesailah sudah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari sana. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Sesudah itu, Yosef dari Arimatea, ia adalah murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya. Juga Nikodemus datang ke tempat itu. Dialah mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak dan mur serta gahari. Kira-kira 50 kilo beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapainya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Di sini dibenarkan sabda Yesus bahwa benih yang ditanam harus mati dahulu agar dapat menghasilkan buah. Marilah berdoa. Ya Yesus, segala kesulitan kami merupakan pekerjaan yang menghasilkan buah yang melimpah. Karena itu, berikanlah kemampuan kepada kami untuk memahami serta menemukan arti dari kesulitan-kesulitan hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami dalam dosa.
Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud di Kau, ya Yesus, dan bersyukur kepadamu. Marilah kita mengikuti doa-doa penyerahan. Ya Bapa, sama dengan saudara putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bagi orang tua kami masing-masing dimanapun mereka berada. Kiranya dalam masa sengsara-Mu ini, dapat mengampuni, dapat membimbing dan membesarkan orang tua kami masing-masing. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mohon penyertaan-Mu selalu menyertai mereka, menuntun dan memberkati mereka selalu. Terimalah dan ampunilah segala dosa-dosa bagi orang tua yang telah meninggal dunia. Dan jelas bahagiakan mereka untuk selalu berbahagia bersama para kudus-Mu di surga. Kami juga menyerahkan doa-doa kami bagi kami semua, anak-anak-Mu yang masih berada di bangku pendidikan. Semoga apa yang menjadi cita-cita hidup kami, cita-cita keluarga kami, umur orang tua kami dapat tercapai dengan baik. Dan proses perkuliahan, proses persekolahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu dan seturut dengan berkat-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu bagi semua pasangan muda-mudi, kiranya Engkau selalu membimbing dan memberkati mereka, menuntun perjalanan hidup mereka menuju bahtera rumah tangga yang abadi. Kuatkanlah mereka, tuntunlah selalu langkah keluarga mereka. Di Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sendiri juga mau merasakan kegelapan makam sebagaimana yang akan kami alami. 3 hari lamanya Engkau berbaring di dalam perut bumi sampai dengan saat kebangkitan-Mu. Menyaksikan semuanya ini, kami teringat akan sabda-Mu. Biji gandum kalau tidak jatuh ke tanah, ia akan tinggal sendirian saja. Tetapi kalau ia mati, ia akan berbuah banyak. Ditabur dalam kefanaan, dibangkitkan dalam keadaan baka. Ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Semoga dengan jalan salib-Mu ini, kami pun dikuatkan untuk memikul tanggung jawab atas hidup kami di bumi ini. Teguhkanlah iman kami agar tetap setia dan percaya kepadamu. Dengan demikian akan hidup selalu dalam nama-Mu, dan akhirnya kami pun dapat turut bangkit bersama Dikau. Amin. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini,